Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basir Reza. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, peran Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan yang kedua, teori masuknya Islam di Nusantara. Langsung saja yang pertama. Yang pertama yaitu peran Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa. Untuk mengetahui peran Muhammadiyah dari orang-orang dalam memperjuangkan dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu ditegaskan siapa saja orang-orang Muhammadiyah. Yang secara umum orang Muhammadiyah itu ialah mereka yang mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara khusus yang dimaksud orang Muhammadiyah adalah mereka yang bergabung dalam organisasi dan terlibat aktif dalam gerakan Muhammadiyah, atau mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan Muhammadiyah dan menyatakan diri sebagai anggota, seperti Insinyur Soekarno. Bisa juga berasal dari keluarga Muhammadiyah dan terlibat aktif dalam amal usaha Muhammadiyah, seperti Insinyur Juanda, atau yang pernah terlibat di organisasi otonom seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bisa juga pernah mengikuti pendidikan di Muhammadiyah dan banyak memberi kontribusi bagi Muhammadiyah seperti Jenderal Soeharto. Rintisan membangun NKRI, jika dilihat sejak berdirinya Muhammadiyah, maka peran Muhammadiyah dalam membangun NKRI baru terlihat sejak tahun 1912. Akan tetapi, kalau dimulai sejak Ki Haji Ahmad Dahlan meletakkan dasar-dasar kultural kemasyarakatan yang merupakan infrastruktur sosial budaya sekaligus infrastruktur kebangsaan, maka peran Muhammadiyah sudah terlihat ketika Ki Haji Ahmad Dahlan di usia 29 tahun meluruskan arah kiblat 1897 dan menyelenggarakan pengajian Wal Asri 1904. Ketika meluruskan arah kiblat itu sudah berarti Ki Haji Ahmad Dahlan mengajak masyarakat untuk dapat berpikir secara kritis, ilmiah, bukan hanya ikut-ikutan. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mengajak masyarakat untuk melek peta geografi agar bisa melihat di mana posisi Indonesia dalam relasinya dengan Ka'bah sebagai arah kiblat, bukan asal mengarah ke barat. Ketika mengajarkan Wal Asri selama sekitar 8 bulan, Ki Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya melek waktu, menghargai waktu, dan mengisinya dengan amal soleh. Kemajuan seseorang, masyarakat, atau bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana orang, masyarakat, atau bangsa itu memanfaatkan waktu. Orang atau kelompok masyarakat yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka orang atau masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang maju dan unggul. Waktu itu selalu berjalan maju dan tidak pernah mundur. Karena itulah maka Ki Haji Ahmad Dahlan mengharapkan agar murid-muridnya dapat menjalankan agama sesuai kemajuan zaman, yaitu Islam yang berkemajuan. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mendorong kaum perempuan untuk melek kebebasan, membebaskan kaum perempuan 1914 dari kultur sumur, dapur, dan kasur, serta dari konco wingking pada kesejajaran, dan mendorong mereka agar peduli pada kaum duafa dan tolong menolong, spirit al-ma'un, semangat berbagi-bagi, semangat walas asih, dan lain-lain. Pembebasan dan emansipasi kaum perempuan itu sudah dimulai tahun 1914 sejak Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno, dan di tahun 1917 dikembangkan menjadi Aisyah. Sejak tahun 1912, peran Muhammadiyah semakin jelas dengan mendirikan sekolah yang mendorong masyarakat melek huruf, melek ilmu, melek politik, yaitu kemauan untuk merdeka. Berpuluh-puluh sekolah dibangun untuk mencerdaskan bangsa. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mengajak bangsanya untuk melek kemerdekaan dengan mendirikan
panduan Hizbul Waton tahun 1918. Berdirinya Hizbul Waton sangat dimotivasi keinginan untuk merdeka. Hizbul Waton golongan pecinta tanah air. Kemudian dijadikan wadah untuk memupuk nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Penanaman ideologi kebangsaan sangat syarat dalam pendidikan di Hizbul Waton. Di Hizbul Waton diajarkan disiplin, sifat kesatria, keterampilan fisik, dan sebagai berikut, dan lain-lain maksudnya. Kepaduan Hizbul Waton telah melahirkan ribuan pecinta tanah air yang menonjol, antara lain Jenderal Sudirman, yaitu seperti kita ketahui bersama jenderal besar bangsa. Ki Haji Majidil, tokoh yang mencetuskan nama Hizbul Waton, selalu mengajarkan lagu kemerdekaan Prancis Marseille yang liriknya diganti dengan para prajurit, wahai para tentara, selalu mengorbankan semangat jihad, semangat perlawanan terhadap penjajah, gempur pendowoso, cegah laku murka. Terinspirasi spirit kemerdekaan inilah Bung Dirman atau yang disebut Jenderal Sudirman memberi nama tentara yang dibentuknya dengan nama Pembela Tanah Air atau PETA sebagai terjemahan dari Hizbul Waton. Jadi peran Muhammadiyah itu sangat besar ya, kecuali yaitu mengangkat perempuan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teori masuknya Islam Nusantara, yaitu teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari P.J. Napel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar, kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Schnauzer Gorge dalam buku El Arabi et les Ladies Nedis atau Revenu de Histoire des Religions bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Morkoite, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 itu ditemukannya. Adapun batu nisan ini memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang, Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Terus yang kedua teori masuknya Islam yaitu teori Mekah. Pendapat lain adalah teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dis Natalis PTIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13, yakni 14 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh timur Afrika Utara hingga ke Spanyol. Kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Menurut Arnold Merchant 1951, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta
perdagangan Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara dan makin besar sampai sekarang. Yang ketiga yaitu teori Persia ya. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah teori Persia yang dicetuskan oleh Husain Dijadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah ke Gujarat pada abad ke-13. Hal ini juga terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini dipertegas oleh Morgan 1963 sampai bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah sama ya. Syiah atau Syahidah Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Selain itu, di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak-arak Husain untuk dilemparkan ke sungai. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.